Selanjutnya, tiba saatnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang. Untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Silakan Ibu Lucy Siana. Baik, selamat pagi Pak Enardo dan semuanya. Shalom. Bapa di sorga, kami ucap syukur terima kasih atas persekutuan embun pagi ini. Engkau membangunkan kami untuk ikut serta dalam persekutuan ini. Itu semua anugerah daripada-Mu Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, terutama hamba-Mu yang mengajarkan kami firman Tuhan, Bapak Pastor Paul, dan kami juga yang mendengar, kiranya Engkau penuhi dengan Roh Kudus kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang jadi dasar renungan kita. Siap-siap Bu Nerliana, Bu Sarma, dan Pak Mulia. Adapun yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Kidung Agung 7 ayat 1 sampai 13 dibacakan oleh Ibu Nerliana, dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 20 dibacakan oleh Ibu Sarma, dan dari 1 Korintus 7 ayat 21 sampai 40 dibacakan oleh Pak Mulia. Silahkan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita pagi ini. Puji Tuhan, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kidung Agung 7 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa, buah dadamu. Seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading. Matamu bagaikan telaga di Heshibon. Dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel. Rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku. Kepadaku gairahnya tertuju.
Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dadamu. Ulang. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Demikian pembacaan firman. Ya, lanjutkan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya,
dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Demikian. Lanjut Pak Mulia. Ya, lanjutkan. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal ini bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya
telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang harus percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikian. Haleluya, terima kasih Bu Nirliana, Ibu Sarma, dan Pak Mulia. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini temanya hawa nafsu. Silahkan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Selalu baru ya setiap hari firman Tuhan. Ya, saudaraku, sangat menarik sekali ya. Di hari-hari terakhir ini, di zaman-zaman modern ini ya, terjadi kutub yang luar biasa antara yang fasik dan yang benar, saudara. Lalu Anda berpikir, karena kan gereja ngomongnya begitu kan, di hari zaman ini yang fasik makin bertambah fasik, yang benar makin bertambah benar. Lalu Anda berpikir bahwa semua orang di dalam gereja itu orang yang benar. Oh, belum tentu, saudara. Yang dimaksud firman Tuhan bukan seperti itu. Dan Anda berpikir semua orang yang tidak di gereja itu orang yang tidak benar. Enggak juga, saudara ya. Karena penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Artinya apa, saudara? Ini orang-orang brengsek banyak sekali di dalam rumah Tuhan. Dan mereka diajari bukan dengan kebenaran yang sejati, ya, melainkan diajari ilusi tentang agama. Agama apa saja, mau yang orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang-orang diajari kepada ilusi sebuah agama. Kekristenan bukan sebuah agama, melainkan jalan hidup, cara hidup kita, saudara. Jadi kalau Anda agamanya apapun, ya, kalau Anda mengikuti cara hidup Kristen, Anda akan bahagia di muka bumi ini. Agama apapun Anda, ya, kultur apapun, etnik apapun, Anda ikuti cara hidup Kristen, Anda akan bahagia di muka bumi ini. Ya, di mana Anda bisa mengasihi, Anda bersedekah dengan sungguh-sungguh. Ada ustadz bilang bersedekah itu kepada saudara, tapi maksudnya sedekahnya itu, yaitu ya, jalan-jalanin ke Mekah, sedekahnya itu maksud sedekah ya, berbuat baik pada saudara, terus dibelikan mobil saudaranya, itu bukan sedekah, tolol itu, saudara. Ya, itu namanya kamu royal, bukan sedekah. Yang namanya sedekah itu selalu kepada orang miskin. Ya, sedekah itu selalu kepada orang miskin yang nggak bisa makan, nggak punya pakai, yang susah beli pakaian, pakainya beli bekas terus, ya, yang nggak punya rumah. Sekarang tambah yang nggak bisa bayar sekolah, atau masalah dengan kesehatan, saudara ya. Itu adalah bagian dari sedekahmu. Jadi jangan Anda berpikir kalau Anda belikan adikmu motor itu sedekah, bukan, saudara ya. Oh, saya sedekah membelikan mobil, membelikan mobil BMW buat adikku, sedekah lah, hitung-hitung sedekah. Oh, bukan, saudara ya, itu bukan sedekah. Merawat orang tuamu itu adalah sebuah sedekah. Ya, merawat orang tuamu itu sebuah perbuatan yang harus Anda lakukan di dalam Alkitab, saudara, melebihi perpuluhan, melebihi pemberian apapun di dalam gereja, melebihi sedekah. Merawat orang tua, ya, dengan layak, dengan wajar. Jangan kamu beliin pendetamu mobil bagus-bagus, orang tuamu atau mertuamu longsor uripe, saudara. Bodoh Anda. Ya. Nah, ikuti ya jalan hidup Kristus. Anda akan bahagia di muka bumi ini. Jangan bergaya hidup mewah. Ya. Saya tidak melarang Anda untuk beli barang-barang mahal. Tidak, saudara. Yang saya berkata, jangan bergaya hidup mewah. Jangan bangga dengan bergelimang glamor, hidup glamor. Ya, itu yang saya bilang. Ya, saya sendiri sudah mencontohkannya kepada Anda. Ya, makanya saya open semua kehidupan saya. Ya, bagaimana Anda bisa hidup memperhatikan orang tuamu, suami atau istrimu, dan anak-anakmu lebih daripada agamamu, saudara? Oh, iya benar.
Jangan Anda lebih beragama, lebih Anda mengutamakan ritual, lebih aktivitas di dalam agamamu, entah itu di masjid, entah di gereja, entah di pura, ya kamu kelewatan, mungkin sampai hebat sekali kamu ya pergi ke pura, ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke kelenteng, sementara anakmu, istrimu, suamimu tidak diopeni. Itu sangat amat sangat salah, saudara ya. Makanya Alkitab berkata, orang yang tidak merawat keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad. Nah, ya, itu kalau Anda ingin bahagia di muka bumi ini. Hidup di dalam kesederhanaan. Karena dengan kesederhanaan, Anda lebih mudah untuk jujur. Anda tidak perlu bohong, tidak perlu ngapus-ngapusi, sok-sokan belagu, orang kaya, ya, sok banyak duitnya, nggak taunya debt collector ngantri. Ya kan? Mobilnya mewah, tapi pas beli mobil aja, itu tadi ya, bahkan sampai demi beli rumah mewah Anda nipu, alasannya ya nipu donasi demi bisa beli rumah mewah. Kalau kita, saya bersyukur ya di Eropa ini kami tidak perlu beli rumah ya saudara ya. Kelas menengah ke bawah ya akan lebih diuntungkan kalau rumahnya tuh kontrak sewa sama negara saudara. Karena dipakai seumur hidup saudara ya. Kita boleh pakai seumur hidup. Yang penting kita bayar tiap bulan. Jatuhnya sama saudara ya. Waktu itu saya pernah hitung gitu ya. Jatuhnya sama. Memang kalau ada kelebihan duit, ya memang lebih baik beli. Karena itu bisa diwariskan ke anak. Warisan aja potongannya gede banget, saudara. Wah, ngeri ya, saudara, ya, di Eropa ini. Karena itu ya, beda dengan di Amerika ya. Kalau di Eropa ini kan ada, apa namanya, yang kuat menanggung yang lemah. Hebat ya? Yang kuat menanggung yang lemah. Walaupun yang kuat menanggung yang lemah tetap punya suara. Tetapi bukan berarti diajari ngelunjak. Wah, beda, saudara ya. Kalau di Indonesia ini kita yang kuat menanggung yang lemah. Terus di gereja diajarin, kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Tapi karena kita tahu begitu, lalu yang diberi ngelunjak. Beri daripada yang beri. Kok kamu memberi kayak gini caranya? Kamu tidak boleh memberi kayak gini. Ya, kenapa? Iya, kamu masa beri saya cuma 100.000. Saya uangnya cuma 500.000, saya kasih 100.000. Kamu nggak tulus ini kayak gini. Saya kan berapa? Ya 500.000 atau kurang aja, saudara. Udah dikasih masih. Ya, saudara ya. Ada begitu ya. Anda ngamatin nggak? Saya kaget ya. Orang udah minta, galakan yang minta, saudara. Malak sampai Indonesia. Heran ya, kayak itu mentalitas, saudara. Mentalitas malak. Mentalitas begal. Mentalitas minta-minta. Galakan yang dimintain, saudara ya. Kadang-kadang harus dada ya. Kalau ada orang WhatsApp ke saya, kasar sekali ya. Terus saya bilangin sama orang-orang ini ya, saya kenal kamu nggak? Enggak. Saya punya kewajiban bantu kamu nggak? Enggak kan? Kenal kamu aja enggak? Saya punya kewajiban nggak bantu kamu? Enggak. Saya punya utang sama kamu? Enggak. Kenapa galakan kamu dari saya? Gila ya, saudara ya. Mentalitas itu loh, saudara. Otak itu loh. Makanya nggak heran kere terus. Serius, saudara ya. Selama Anda ikut embun pagi ini, metanoia, nanti hidupmu akan mengalami terobosan. Jangan bermental kere, jangan bermental minta. Sekere-kerenya Anda, usahakan Anda juga ikut menabur untuk orang miskin, saudara. Sekere-kerenya Anda. Ya, jangan main-main, saudara ya. Nanti Anda diberkati, dengarkan omongan saya. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang Islam yang ada di YouTube yang sedang mendengar ya. Sekere-kerenya Anda, tetaplah Anda berbagi dengan sesama. Sekere-kerenya. Dan jangan mentalmu minta. Berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan akan kasih yang terbaik. Nah, kalau masalah keselamatan, urusan nanti hidup kekal, Anda harus percaya. Tapi saya lagi cerita hidup di dunia ini. Karena kekristenan adalah sebuah jalan hidup. Nah, mau agama apapun Anda, kalau Anda percaya Yesus adalah juru selamatmu seperti Gus Dur, ya,
Anda mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatmu, dan Anda melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepadamu. Mengasihi, mengampuni, memberkati, ya walaupun jengkel, difitnah terus. Pengennya ngebelintir kepala orang, ya tapi ya biar saja lah gimana, saudara ya. Nah, biasa kan kalau orang difitnah. Mengasihi, mengampuni, memberkati, tetap jengkel. Oh, jengkel. Oh, Anda jangan munafik juga. Oh, saya sudah jengkel. Tapi, ini loh, tidak benci. Nah, beda. Karena sebetulnya, ya seperti sering saya ajarkan, ketika Anda difitnah, itu berkat melimpah, saudara. Karena itu adalah sebuah ujian karakter. Ya, itu adalah sebuah ujian karakter. Tapi jangan mau Anda di-drive, lalu Anda disuruh minta maaf sama yang memfitnah Anda. Banyak ya, oh saya dulu pernah digituin, saya pernah cerita ya. Saya disuruh minta maaf, coba saudara. Saya bilang, enggak. Oh nanti kamu anak Tuhan, kamu udah jaga hati kundulmu, payang. Ya saudara ya. Jangan pernah minta maaf, kalau Anda yakin Anda tidak salah, Anda tahu Anda tidak salah. Nanti Anda kepancing, saudara. Ya, saya pernah salah kasih nasihat sama orang ya, saudara ya. Saya pernah salah, udahlah ngalah saja. Kamu bilang aja minta maaf ya lebih tua dari kamu. Itu adalah nasihat saya yang paling salah, saudara. Karena retorika, ya. Saya cuma ingin mendamaikan saja. Salah, saudara. Dan Anda jangan kasih nasihat begitu, sakit hati orangnya, saudara. Marah ya, dia juga bingung lagi salah apa, Anda suruh minta maaf. Udah gitu Anda telepon tiap hari suruh dia minta maaf, saudara. Berusaha mendamaikan. Oh, jangan begitu, saudara. Anda jadi iblisnya tuh nanti tuh. Anda lah iblisnya yang lagi sok mendamaikan. Nggak usah, saudara. Anda tahu kok siapa yang salah, siapa yang benar. Oh, aku nggak mau tahu siapa yang salah yang benar. Anda jangan munafik, saudara. Ya, saya ini udah kebiasaan difitnah, jadi saya ngerti ya perasaannya seperti apa ya, saudara ya. Jadi Anda jangan begitu ya, Anda jangan sosok mendamaikan, oh saya nggak mau tahu sampai saya benar, yang penting kamu rukun-rukun saja, itu nanti Tuhan senang. Oh enggak kayak gitu, saudara. Anda kalau tidak salah jangan minta maaf, tapi kalau Anda tahu Anda salah, Anda harus cepat minta maaf. Anda harus mengerti prinsip-prinsip itu, saudara. Sebab ketika Anda salah, Anda tidak minta maaf, berkatmu terhalang, saudara. Ya, orang-orang yang fitnah saya kan di depan mata Anda sendiri, orang-orang fitnah sama saya. Dia fitnah saya, dia tidak minta maaf. Ya berkatnya terhalang. Nah, sama juga saudara ya, suami, istri, keluarga. Kalau Anda tidak salah, Anda tidak usah minta maaf. Tapi Anda tetap berbuat baik sama orang yang suamimu atau istrimu, atau orang tuamu, saudaramu yang salah paham denganmu. Tetap baik. Marah? Oh marah dong, orang difitnah marah kok. Gimana nggak marah sih? Ya kan? Cuman nggak usah dendam, nggak usah balas, saudara. Nggak usah dendam, nggak usah balas. Karena waktumu yang untuk membalas itu habis nanti. Habis, lebih baik Anda tetap jalani hidupmu, tetap berbuat baik, dia mau terima mau enggak, itu bukan urusanmu. Fokus dengan berbuat baik. Ya, klarifikasi hanya sekali. Semua sudah kita ajarkan di tempat ini. Anda ikutin semua dari awal ya, ampun pagi. Klarifikasi hanya sekali, saudara. Ya, lebih dari sekali udah berantem namanya. Apa yang perlu diklarifikasi selesai, dah. Bodoh amat. Mau percaya mau enggak, udah nggak usah didengar, nggak usah diurus, saudara. Ya, sebab kalau dia terus lemparkan panah apinya, nanti semua dia sendiri akan kebakaran. Ya, saudara, maksudnya panah api itu kan hanya sebuah ilusi, saudara. Suami-suami, istri-istri yang lagi bertengkar, ya, jangan terus Anda pisah rumah, jangan ya, kecuali KDRT. Tapi Anda gara-gara kesel sama suamimu, lalu Anda pulang ke rumah orang tuamu, gara-gara kesel, mutung, saudara ya. Cuman ribut masalah sepele, ribut masalah apa namanya, mau liburan kemana, terus bawa meremben kemana-mana, terus Anda pergi ninggalin rumah. Setiap jengkel mesti pergi dari rumah, setiap jengkel pergi dari rumah. Jangan, ya saudara ya. Anak-anak,
ya kan? Setiap kali dimarahi orang tuanya minggat. Itu kan kebiasaan, ya kan? Jadi marahi minggat. Anda ngamatin nggak yang begitu? Saya ngalamin semua tuh ya. Kalau saya nggak minggat, kita tetap di rumah, dimarahin di rumah. Ya. Tetapi kalau kita cerita, saudara ya, ada kata hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebuah kesalahan. Enggak, saudara ya. Hawa nafsu di dalam rumah tangga, ya, itu adalah, maksudnya adalah nafsu yang diberikan kepada Hawa itu loh, hawa nafsu itu loh, yang namanya teh suka. Nah, teh suka ini di dalam Alkitab disebut 3 kali. Pertama di Kejadian 3, sebelum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diberi teh suka. Selama di Taman Eden mereka nggak punya teh suka. Mereka masuk dunia diberi teh suka, saudara. Supaya mereka bisa menikmati. Untuk Anda bisa menikmati dunia ini, Anda harus punya hawa nafsu. Saya tidak melarang. Saya tidak berkata, ya, kalau melarang juga ada haknya juga. Saya nggak punya hak melarang Anda, ya. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh punya mobil yang mewah yang bagus. Yang saya bilang, Anda jangan bermewah-mewah. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, tidak boleh punya barang mewah. Nah, ya. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, malah tidak boleh punya barang mewah, karena Anda adalah teladan bagi jemaatmu. Tapi kalau Anda sebagai orang biasa, ya, yang bukan sebagai pemimpin, artinya Anda pengusaha, ya memang Anda punya barang mewah, nggak masalah. Tapi jangan bermewah-mewah, itu berbeda, saudara ya. Berfoya-foya. Malah kalau Anda bisa sederhana, hiduplah sederhana. Ya. Hawa nafsunya itu untuk beli barang bagus, barang mewah nggak salah, saudara. Menikmati sebuah barang mewah tidak salah, saudara. Anda punya mobil yang luxurious, Anda punya barang baju sutra yang luxurious, Anda punya apapun yang luxurious, nggak salah, saudara, menikmati itu. Yang salah ketika Anda, ya, hawa nafsunya tidak terkendali, baik untuk masalah kepemilikan barang maupun hawa nafsu seksual, hawa nafsu makan, hawa nafsu marah. Itu semua adalah bagian dari hawa nafsu, saudara. Ya, di dalam rumah tangga, hawa nafsu itu kudus, suci, mulia. Apabila setiap orang di dalam rumah tangga itu punya hawa nafsu, menyalurkannya dengan sehat, dan tidak mengumbarnya. Jadi jangan salahkan anak-anak kalau kepingin beli barang, tapi diajari. Ya, jangan salahkan istrimu kalau senang lihat barang. Ya, cuma diajari. Kompak, belajar berpikir yang sederhana, yang simple. Jangan suami istri balapan ngabisin uang buat beli barang mewah. Walaupun lihat barang apa, orang tangannya asal di dompet ada uang mesti habis belanja, saudara. Jangan. Ketika ada uang bertambah, gajimu bertambah, penghasilanmu bertambah, gaya hidupnya jangan nambah. Diakonianya yang nambah, saudara. Anggap ya, hati-hati, saudara ya. Nah, makanya saya nanti pun pagi ini, ya, nanti para pengurus, baik pengurus yang aktif di dalam Yayasan Bun Pagi maupun yang aktif di dalam Bun Pagi, ya, di Bun Pagi, ya, doa Bun Pagi. Saya punya ide, ya, saudara ya. Kita mau belikan sepatu yang bagus, ya. Kita kumpulkan uang, kolektor sama-sama. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan jadi, ya. Jadi. Tapi kalau nggak jadi nanti tolong ada yang bisa bikin rekening baru kosong, ya. Kita taruh situ sampai rekeningnya Bun Pagi jadi. Kita kumpulin uang sekuatnya kita, ya. Untuk Desember ini target kita adalah untuk beli sepatu bagi komunitas kita yang nggak punya, yang punya anak tapi miskin, ya. Kita belikan sepatu yang bagus, yang harganya budgetnya 250.000 sampai maksimum 500.000, ya. Nah, itu senang punya sepatu, ya. Apakah salah? Enggak.
kita belikan saja. Orang senang sekali-kali pakai sepatu bagus. Ya, saudara ya, sekali-kali pakai sepatu bagus, senang. Saya waktu kecil sepatunya bekas terus ya, saudara ya. Kalau beli sepatu ya sepatu yang kelas-kelas murahan ya, yang dipakai 3 bulan saja udah jebol. Nah, dulu yang paling murah sepatu Big Boss ya, harganya cuma 3.000 perak ya dulu ya, teman saya SD. Sepatunya Big Boss, udah paling gampang, sepatu rakyat. Sepatu Bruce Lee itu loh, sepatu Bruce Lee gitu kan. Sepatu Bruce Lee, Big Boss. Murah. Pakai, sampai jebol, sampai bolong, sampai jempolnya kelihatan, baru ganti. Kalau enggak sampai kecil, sampai jarinya nekuk semua ya, baru ganti. Karena awet ya. Nah, tapi kita pengen ya, supaya belikan sepatu buat anak-anak ini ya, saudara ya. Sedih loh saudara, dan senang kalau punya sepatu baru yang bagus. Lucu ya, padahal itu ada di bawah ya, tapi senang aja nggak tahu kenapa kan. Bener polusi jalan kaki ayam ya, bersyukur ya, saya masih bersyukur punya sepatu bekas juga ya. Kita mau seperti itu. Apakah itu hawa nafsu yang salah? Enggak saudara. Kita belikan. Ya, supaya mereka anak-anak suka cita. Hawa nafsu itu kudus saudara ya. Hawa nafsu itu kudus. Tetapi orang tua harus ajari anaknya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Suami istri kendalikan hawa nafsu, salurkan dengan benar. Ya. Kan suami harus menyenangkan istrinya, istri harus menyenangkan suaminya, anak-anaknya, setiap keluarga harus menyenangkan masing-masing. Ya. Setiap anggota keluarga harus memberi kebahagiaan bagi anggota keluarga yang lain. Tapi bukan kasih senang terus di pedofil atau enggak ya, ada itu nggak kudus namanya. Kalau tidak ada hawa nafsu kita nggak bisa, kita nggak kebayang. Saya punya hawa nafsu saudara, saya tahu rasanya punya sepatu baru itu senang. Senang, saya bukan hobi sepatu, enggak ya, sepatu saya cuma satu, sepatu olahraga cuma satu, dan dipakai setiap hari setahun baru ganti. Tetapi yang saya maksud adalah memang dengan hawa nafsu itu kita tahu, bisa mengerti perasaan orang lain. Kita punya hawa nafsu, coba kita bayangkan, kita aja senang, apalagi orang juga senang. Lakukanlah kepada orang lain seperti kita melakukan diri sendiri. Ya, suami istri, anak-anak. Jadi jangan sama beberapa agama itu menentang hawa nafsu. Lucu ya di dunia ini ya. Ada agama yang menghilangkan hawa nafsu, menghilangkan sama sekali sampai Anda kalau melihat orang telanjang cuma melongo begini. Apa dalam pikiranmu? Nggak ada, kosong, lompong. Lalu ada agama lain yang mengumbar hawa nafsu, begitu ngelihat ya, jangankan melihat perempuan telanjang, melihat sapi putih aja, telanjang sapinya, langsung waduh udah matanya hijau melotot melihat sampai meleleh saudara. Lucu ya agama di dunia ya, yang satu mengosongkan hawa nafsu, yang satu melampiaskan hawa nafsunya. Kalau jalan Tuhan Yesus apa? Mengendalikan hawa nafsu, menguasainya. Hawa nafsu itu tidak dosa. Yang dosa itu kalau kamu tidak bisa kuasai hawa nafsu itu dan disalurkan kepada yang salah. Itu saudara ya. Nah, dengan hawa nafsu itu kita juga bisa memuliakan Tuhan. Tapi bukan dengan melampiaskan hawa nafsu. Karena di dalam hawa nafsu yang tidak terkendali dalam ibadah, ya, itu justru mencelakakan dirimu. Karena kamu terlalu saleh. Akhirnya kita menghakimi orang lain. Ya, akhirnya kita menghakimi orang lain. Udah gitu kita lebih nurut sama pendeta daripada nurut sama suami atau lebih mendengarkan istri atau suami. Saya pernah marahin istri saya gara-gara dia dengerin pendeta ya. Saya bilangin, jangan kamu sekali-kali lebih percaya kepada pendeta daripada kepada suamimu. Ya, saya benar-benar komplain keras, saudara. Ada apa-apa dengan kamu, saya yang pasang badan buat kamu, bukan pendeta. Ya, saudara ya.
Karena saya ngalamin, mami saya dulu lebih percaya pendeta daripada sama suaminya. Geger. Salah, saudara ya. Anda harus belajar trust dengan suamimu. Suami, belajar kamu dengar istrimu. Jangan malah kamu dengar pendoa syafaatmu. Ada gereja, akhirnya gereja yang luar biasa dipakai, yang luar biasa memenangkan jiwa ya. Wah, banyak orang-orang dimenangkan jiwa orang-orang Islam. Gerejanya gede banget, saudara ya. Tapi suaminya lebih mendengarkan pendoa syafaat daripada istrinya, saudara. Mumet, saudara. Itu juga salah. Ya, kalau Anda sudah sama-sama di dalam Tuhan, itu bagus. Suami, belajar dengarkan istrimu. Istri, jangan dengarkan orang lain, dengarkan suamimu. Belajar, anak belajar dengan orang tuamu. Hai orang tua, dengarkan anakmu ketika ngomong. Sekalipun kelihatannya remeh, didengarkan. Dengan antusias. Dengan nafsu kan, tunjukkan nafsu kamu untuk mendengar. Oh iya, kenapa nak, kamu cerita. Wow, aduh di sekolah begini-begini. Dengerin, ikutlah tertawa. Kalau perlu dengar dia senengnya lagu apa, ikutin trennya. Saya kalau di mobil, anak ini saya dengar, Kay, kamu setel lagu Kay. Lagunya yang aneh-aneh, tak dengerin. Oh, nggak enak, nggak apa. Tapi saya belajar, oh enak juga ya lagunya ya. Tak ikutin, saudara. Saya belajar dengarkan, ikutin apa yang dia suka. Itu, saudara. Nanti seimbang hidupmu. Ya. Terakhir, 1 menit kelebihan. Terakhir, saudara. Ketika ibadahmu itu dikuasai oleh hawa nafsu, kamu terlalu saleh, ya, udah kamu merusak keluargamu, akhirnya kamu juga menghakimi orang lain. Akhirnya kayak si Kain itu ya, Habilnya dibunuh. Gara-gara agama kan, Kain bunuh Habil kan. Pembunuhan yang pertama itu karena apa, saudara? Karena seks, karena cemburu, cinta, suami istri, bukan ya. Karena pencurian, perampokan, karena kelaparan, bukan. Saudara. Ya. Itu ya, karena dia tidak bisa menguasai. Terus firman Tuhan bilang, 7, Kain, kalau kamu tidak bisa kuasai hawa nafsumu, dosa itu akan mencengkerammu sumur. Itu dosa masuk. Waktu beragama tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Nggak heran, saudara, itu dibom di Bandung itu ya, atas nama agama, gereja dirusak, ditutup, digeger semua atas nama agama. Teman-teman kita ditangkapin karena ibadahmu itu sesama orang-orang Kristen, ya kan? Sesama orang Kristen fitnah-fitnahan karena agama kan. Saya pernah dikeroyok ya gara-gara masalah Trinitas. Sampai saya di karakter asasin ya. Karakter asasin itu ya, saya apa namanya ya, karakter asasin itu ya, apa namanya, pembunuhan karakter. Waduh, gelembungkan cerita-cerita yang aneh-aneh. Bahkan saya ada orang di Eropa sampai ngomongnya tidak baik sekali tentang saya. Padahal kalau saya sekali buka rahasianya dia habis semua, saudara. Saya tak buka secara rahasia keluarganya dia habis semua. Gara-gara agama, saudara. Kalau Anda tidak setuju dengan dogmanya orang, caranya orang, Anda nggak usah busuk-busukin orang. Nggak usah terus kata apalagi fitnah orang. Kenapa? Karena agama. Nggak heran banyak pendeta-pendeta berantem dengan pendeta saling fitnah. Kalau saya nggak mau ya, saudara, saya mah apa adanya aja. Pokoknya saya jawab yang memang itu perlu, enggak urusan kamu. Mau saya dikatain babi, mau saya dikatain lonte, apa, enggak urusan, saudara. Jangan terpancing. Ibadahmu jangan dipenuhi dengan hawa nafsu. Hancur nanti, saudara. Ya, pasti hancur. Sudah di depan mata Anda ya. Maka salurkanlah hawa nafsu itu dengan benar, hiduplah di dalam kebenaran, dalam cinta. Hawa nafsu itu tambah dengan agape, saudara. Karena hawa nafsu itu kudus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.